Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas teks negosiasi. Teks negosiasi diperuntukkan untuk siswa kelas 10 SMA. Sebelum kita memulai teks negosiasi, marilah kita berdoa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Teks negosiasi adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, baik melalui percakapan atau dialog ya, ataupun maupun mengobrol yang ada arahnya, bukan tanpa arah, ataupun bisa melalui surat. Teks negosiasi ini tujuannya adalah mencapai kesepakatan dan kemufakatan agar semua pihak merasa senang. Nah, Ibu akan membacakan percakapan atau dialog yang ada negosiasinya. Ini percakapan antara Adam dan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam, kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya. Ide bagus tuh, tapi di rumah saya saja. Rumah kamu jauh. Pakai motor lah, paling enggak sampai setengah jam sampai. Motornya lagi dipakai kakak, tidak di rumah saya saja. Ya bagaimana di rumah saya saja? Nanti saya sediakan makanan yang banyak. Kamu kan suka makan ya? Nah, itu contoh dari negosiasi. Bener nih ya, akan disediakan makanan, kata Adam. Dijamin. Baiklah kalau begitu, nanti malam saya datang ke rumahmu, tapi ya makanan apapun yang kamu inginkan akan saya sediakan, mau kerupuk, gorengan, air putih. Kata Adam, itu mah tidak istimewa Hasan, di rumah saya juga banyak. Bercanda doang, tenanglah soal makanan. Saya jamin, oke ya, nanti malam kamu yang datang ke rumahku. Siap, jangan khawatir. Sip, terima kasih kalau begitu. Teks di atas bukanlah percakapan biasa. Tokoh-tokohnya tidak mengobrol tanpa arah. Mereka melakukan upaya adu tawar keinginan mengenai suatu kegiatan belajar kelompok yang akan mereka lakukan. Adam dan Hasan memiliki keinginan masing-masing. Keinginan itu mereka ajukan sampai akhirnya diperoleh suatu kesepakatan. Mengacu pada model percakapan tersebut, negosiasi didefinisikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial untuk melakukan kompromi tentang keinginan yang berbeda ataupun bertentangan. Negosiasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai suatu kesepakatan melalui suatu bentuk diskusi atau percakapan. Definisi lainnya adalah sebagai berikut. Negosiasi merupakan proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak yang memiliki keinginan berbeda. Negosiasi merupakan sesuatu cara untuk menetapkan keputusan-keputusan yang dapat disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kepuasan pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi bentuknya selain percakapan atau mengobrol secara bersama-sama untuk mencari kesepakatan, tapi juga bisa juga melalui surat menyurat ya, ada surat permohonan atau surat pembelian, penjualan dan lain-lain. Nah, disitulah dicapai kata sepakat untuk menyenangkan semua pihak. Marilah kita mengikuti pelajaran teks negosiasi ini dan lihatlah atau simaklah di PPT yang berikut ini. Bab 5. Bersepakat melalui negosiasi. A. Pengajuan penawaran dan penutup dalam teks negosiasi. B. Penjelasan, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. C. Isi struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi.
D. Penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. A. Pengajuan penawaran dan penutup dalam teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, penyampaian, pengajuan, dan penawaran dalam teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak atau kelompok atau organisasi lainnya. Negosiasi dapat dibedakan menurut situasi untung rugi. Menurut situasi, negosiasi formal, negosiasi informal. Untung rugi, negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Ciri-ciri teks negosiasi: adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak, adanya pengajuan dan penawaran, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Cara penyampaian pengajuan dan penawaran. B. Penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Faktor penentu keberhasilan negosiasi. Pola penyajian teks negosiasi. Aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh negosiator atau orang yang melakukan perundingan. Cara penyampaian pendapat dan komentar saat bernegosiasi. Cara bersikap santun dalam negosiasi. Cara penyampaian pujian dalam negosiasi. Trik pengajuan penawaran dan persetujuan dalam negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana. Negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. A. Membuat suasana menjadi santai. B. Melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. C. Berbicara dengan santun. D. Menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik, mengambil kesimpulan secara tepat. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan negosiator. Langkah penyampaian pendapat dan komentar. Kesantunan dalam berorganisasi. Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun sangat diperlukan dalam memenangi negosiasi. Berikut beberapa perilaku santun dalam bernegosiasi. Menentukan topik, mengumpulkan sumber informasi, mengembangkan informasi, menyusun teks negosiasi. Langkah penyampaian pujian dalam negosiasi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan kata yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi. Akan tetapi terlalu sering memuji juga tidak baik dalam suatu negosiasi. Faktor penentu keberhasilan negosiasi. Kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain.
Tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain, mempengaruhi pihak lain. Alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Pola penyajian teks negosiasi. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi. Unsur teks negosiasi berupa surat penawaran. Pasangan tuntutan dalam negosiasi. Pasangan tuturan dalam negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi, tujuan, langkah-langkah. Unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran, kepala surat, itu bagian-bagiannya ya, tempat dan tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Mengucapan salam, membalas salam. Pasangannya ya. Bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Meminta, tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Meminta atau menolak permintaan, menerima. Menawarkan atau menolak tawaran, menerima. Mengusulkan atau menolak usulan. Ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan pronomina, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. D. Penyusunan teks negosiasi. Penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog. Menentukan topik permasalahan, menentukan partisipan yang berbeda kepentingan, mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi berbentuk dialog. Langkah menyusun teks negosiasi secara tertulis. Mencari topik penawaran atau pemesanan. Mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. Mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Pembahasan teks negosiasi sudah selesai. Silahkan membuat teks negosiasi yang berupa dialog. Dialog ini temanya bebas. Misalnya, kesepakatan bermain futsal bersama, kesepakatan belajar bersama, ataupun kesepakatan yang lainnya. Dialog dalam teks negosiasi minimal terdiri dari 2 orang. Boleh juga lebih. Tuliskan teks negosiasi yang berupa dialog atau percakapan ini di buku latihan bahasa Indonesia. Setelah selesai boleh dikumpulkan. Dan untuk negosiasi yang berupa kesepakatan dengan seseorang supaya mendapatkan hasil yang sama-sama menyenangkan setelah selesai. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.